Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Narul Ahyad, NIM 34210998 dari kelas Metodologi Penelitian Komunikasi Penyiaran kelas C. Jadi hari ini saya akan menyampaikan proposal penelitian saya tugas UTS yang berjudul Tradisi Sawalan Lopis sebagai Pendekatan Dakwah dalam Mempererat Silaturahmi pada Masyarakat Kelurahan Kerapia, Kecamatan Pekalongan Utara. Di sini saya mengambil judul ini berlatar belakang bahwasanya Indonesia adalah bangsa yang khas dan rumit dengan kekayaan tradisi dan adat istiadat. Sementara beberapa tradisi maupun bertahan dalam masyarakat dan menjaga kemurniannya, yang lain telah berubah bentuk dan maknanya sebagai akibat dari instruksi komponen agama. Salah satunya adalah tradisi serigala raksasa yang erat kaitannya dengan selesainya puasa Ramadan atau Idul Fitri. Masyarakat Indonesia telah mengembangkan kebiasaan syawalan, meskipun sebenarnya tradisi ini baru dimulai setelah beberapa ulama sebelum berkumpul untuk menjalankan perintah agama, khususnya dalam bentuk silaturahmi. Tradisi syawalan dikembangkan sebagai teori untuk mewujudkan masyarakat berilmu. Tradisi syawalan hadir sebagai konsep untuk membentuk masyarakat bijak yang hidup penuh tantangan. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tradisi lopis yang telah dijunjung tinggi oleh masyarakat Jawa, khususnya Pekalongan, selama berabad-abad. Muslim Indonesia biasanya mengikuti kebiasaan mengunjungi makam, memberikan pengampunan, dan berbagi hadiah sebagai tanda perdamaian dan keharmonisan di bulan Syawal. Tradisi Syawalan Lopis merupakan salah satu tradisi yang dilakukan masyarakat Jawa Tengah dalam rangka menjaga kerukunan antar kelompok. Adat Syawalan merupakan salah satu yang masih dipraktikkan di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa. Setiap tradisi Syawalan memiliki cara tersendiri dalam merayakannya, dan salah satunya adalah praktik keagamaan Kerapia Pekalongan yang biasanya dilakukan setelah Idul Fitri melalui tindakan ramah tamah atau pengampunan, tetapi hanya setelah puasa 6 hari dari 2 hingga 7 Syawal. Di penghujung bulan puasa, setelah Idul Fitri, masyarakat menyelenggarakan open house di mana mereka mengundang tamu untuk menikmati minuman yang dibutuhkan dalam bentuk lopis. Dan juga tradisi syawalan sebagai sarana dakwah mulai berkembang dan mengalami perubahan zaman dalam perkembangannya. Pada awalnya, tradisi syawalan sendiri dilakukan dari rumah ke rumah untuk meminta maaf kepada orang lain. Namun, kini tradisi syawalan dilakukan di tempat yang disepakati masyarakat. Pada acara ini, semua berbaur satu sama lain tanpa membeda-bedakan kekayaan suku atau ras. Pemilihan di Kerapia Gang 8 Pekalongan sebagai tempat juga meningkatkan ketertarikannya. Di sini saya merumuskan masalah yang pertama, yaitu bagaimana tradisi Syawalan Lopis dapat menjadi pendekatan dakwah untuk mempererat silaturahmi di antara masyarakat yang melaksanakan tradisi tersebut. Dan yang kedua, bagaimana efektivitas dalam mempererat silaturahmi dengan menggunakan tradisi Syawalan. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh tradisi Syawalan Lopis terhadap pemahaman agama dan keberagaman masyarakat. Dan yang keempat, bagaimana dampak sosial, budaya, dan ekonomi dari tradisi Syawalan Lopis sebagai bentuk pendekatan dakwah dalam mempererat silaturahmi dalam masyarakat. Tujuan utama penelitian ini yaitu ingin mengetahui apakah efektif dengan menggunakan tradisi Syawalan sebagai pendekatan dakwah dalam mempererat silaturahmi pada masyarakat Kelurahan Kerapia, Kecamatan Pekalongan Utara. Dan manfaat penelitian untuk mengetahui tentang makna tradisi Syawalan sebagai pendekatan dakwah. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan dorongan bagi mahasiswa dan masyarakat untuk memahami budaya dan tradisi yang dibangun oleh kalangan Muslim di Indonesia.
Ada beberapa tinjauan pustaka dalam proposal kami. Yang pertama ada dari karya berjudul Perubahan Tradisi Syawalan pada Masyarakat Krapia Pekalongan dari Khairutullah Ilaiyah. Dalam karya-karyanya, Khairatul Ilaiyah menggambarkan bagaimana warisan Syawalan sebagai tradisi keagamaan memiliki kesucian dalam penerapannya. Ada beberapa juga dari teman-teman tinjauan pustaka, cukup salah satu saja. Kerangka teori. Adapun kerangka teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tradisi Syawalan dan pendekatan dakwah dalam mempererat silaturahmi pada masyarakat Kelurahan Krapia, Kecamatan Pekalongan Utara adalah ada yang pertama yaitu teori silaturahmi. Teori silaturahmi menjelaskan bahwa mempererat hubungan silaturahmi dapat membawa manfaat yang besar dalam kehidupan sosial. Hal ini karena silaturahmi dapat membantu mengatasi perbedaan, meningkatkan kepercayaan, dan memperkuat ikatan emosional antara individu dan kelompok. Dalam konteks ini, tradisi Syawalan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempererat hubungan silaturahmi antara umat muslim di Kelurahan Krapia. Yang kedua ada teori dakwah. Teori dakwah menjelaskan bahwa dakwah merupakan upaya untuk menyampaikan pesan-pesan agama dan mengajak orang untuk mempraktikkan ajaran agama tersebut. Dalam konteks ini, tradisi Syawalan dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan agama dan mengajak masyarakat Kelurahan Krapia untuk mempraktikkan ajaran agama secara bersama-sama. Dan yang ketiga ada teori partisipasi masyarakat. Menjelaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial dapat meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki terhadap kegiatan tersebut. Dalam konteks ini, tradisi Syawalan dapat dijadikan sebagai sarana untuk melibatkan masyarakat Kelurahan Krapia dalam kegiatan sosial yang bersifat keagamaan dan mempererat hubungan silaturahmi antar sesama umat muslim. Dan yang terakhir, ada teori pengembangan masyarakat. Menjelaskan bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan sosial masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Dalam konteks ini, tradisi Syawalan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat Kelurahan Krapia terkait ajaran agama Islam dan praktik ibadah yang baik. Berikut mungkin pemaparan materi dari saya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.